Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat daftar isi otomatis menggunakan Microsoft Word. Langkah pertama, buka terlebih dahulu program Microsoft Word-nya. Langkah kedua, buat judul dan subjudulnya. Saya akan mulai mengetik dari halaman kata pengantar. Dipisah saja halamannya, langsung dikosongkan terlebih dahulu. Kemudian halaman daftar isi, kemudian langsung masuk ke babnya. Nah, ini adalah judul utamanya atau judul babnya, kemudian masuk ke judulnya. Nah, ini sudah saya ketik judul-judulnya, baik itu judul utama, judul, dan subjudul. Langkah selanjutnya adalah heading judul dan subjudul. Sebelum heading, modify terlebih dahulu style yang akan digunakan. Caranya, klik menu home, perhatikan format-format atau style heading yang ada di sini. Nah, pertama saya akan buat style untuk heading judul utama seperti judul bab, kata pengantar, daftar isi. Nah, ini gunakan ini, heading 1, klik kanan, kemudian pilih modify. Nah, untuk nama boleh diganti supaya lebih ingat, misalnya ganti judul utama, kemudian pilih format penulisannya, misalnya menggunakan font Times New Roman, untuk ukurannya 14, dicetak tebal atau bold, warnanya hitam. Nah, untuk perubahannya bisa dilihat di kotak ini. Kemudian mau diletakkan di mana? Di tengah. Ini spasinya 1, 1,5, 2, 1,5. Kalau sudah, klik OK. Kemudian yang selanjutnya, untuk judul-judul atau seperti judul-judul setelah judul utama, seperti latar belakang, tujuan, rumusan masalah. Nah, ini kita buat di sini, klik kanan lagi, modify, kita buat judul saja, tulisannya, namanya. Untuk fontnya sama, Times New Roman, ukurannya 12, diperkecil, cetak tebal, warna ganti hitam. Letaknya tidak di tengah lagi, tetapi sebelah kiri seperti ini. Kalau diperhatikan, ini kanan kirinya tidak rata ya, sebelah kanannya, jadi diratakan seperti ini, terlihat serata seperti ini. Kemudian untuk penomorannya bisa klik format di bawah ini,
pilih numbering untuk penomoran. Nah, untuk judul, setelah judul bab tadi, mau menggunakan penomoran seperti apa, silakan dipilih saja. Nah, kalau kita contohnya menggunakan format penomoran ABC seperti ini saja. Kalau sudah diklik, klik OK. Nanti akan seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Nah, sekarang selanjutnya, saya akan coba heading setiap judulnya tadi. Contohnya kata pengantar ini. Klik home, kita gunakan judul utama. Maka dia akan pindah seperti ini. Sama daftar isi juga. Home, judul utama. Nah, bab 1 pendahuluan, gunakan heading judul utama. Ini tinggal di enter kalau mau ke bawah seperti ini. Kemudian untuk judul ini bisa dilakukan satu persatu seperti tadi. Home. Nah, kita tadi setelah judul utama menggunakan style yang ini, judul, untuk judul, maka dia akan berubah seperti ini. Nah, ini dilakukan satu persatu apabila teksnya atau karya tulisnya sudah ada sama dengan seluruh isinya. Nah, namun apabila belum, bisa dilakukan sekaligus dengan cara membloknya semuanya. Klik home, kemudian pilih stylenya. Akan jadi seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk bab 2, menggunakan heading judul utama. Ini judul setelah judul utama atau judul bab. Nah, apabila nomornya melanjutkan nomor sebelumnya seperti ini, tinggal klik kanan restart at A. Jadi dia kembali dari A, ya. Untuk babnya, kalau mau diturunkan judul babnya seperti ini, jadinya di enter saja. Ya, jadi klik di tengah ini atau sebelum huruf P ini, kemudian enter. Lanjutkan bab 3 penutup. Nah, ini dia melanjutkan nomornya dengan nomor sebelumnya. Tinggal klik kanan, klik huruf D ini, kursornya, kemudian klik kanan, restart at A, akan berubah. Nah, jadi ini cara heading judul dan judul utama maupun judul dan subjudul. Nah, ini hanya sebagai contoh, jadi isinya ini bukan teks yang sesungguhnya. Kemudian kalau diperhatikan, untuk judulnya ini tidak sama rata dengan isinya. Nah, agar judul ini posisinya sama rata dengan isinya,
maka bisa diubah lagi, dimodify kembali ya, dengan mengklik home. Tadi judul yang ini berarti klik kanan modify. Nah, kemudian tadi adalah mengenai jarak sebelum penomorannya, maka klik format, kemudian bukan penomoran ya, tetapi paragraf. Nah, kalau dilihat sebelah kirinya tadi, jadi dia untuk judul tidak mulai dari awal, tetapi sudah ada jarak 0,63 cm. Supaya dia rata seperti isinya mulai dari awal, maka ini diubah menjadi 0. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat di sini rata sama. Oke. Nah, otomatis dia akan berubah sama. Dan tidak perlu lagi di heading satu persatu lagi, karena dia otomatis berubah. Nah, ini berarti belum di heading. Tinggal di blok, home, pilih paragraf. Itu ya. Jadi selanjutnya tinggal diperiksa kembali. Ini. Nah, baik. Sudah ya. Jadi intinya ini juga masih sama, di blok, home, judul. Sebentar. Oh, ini tadi karena dia nah, ini untuk ini tadi karena dia berubah, tadi sebenarnya dia awalnya melanjutkan dari yang tadi di sini. Apa tadi sebelumnya? C, tadi dia saat diketikkan menjadi D di sini, kemudian diubah restart at A, maka dia otomatis menjorok ke dalam. Ini tinggal digeser saja. Nah, seperti ini. Ya. Baik. Jadi seperti itu untuk langkah heading. Untuk langkah heading ini bisa dilakukan kapanpun. Ketika ingin menyunting tulisannya, silahkan klik home, heading, yang mana yang di heading. Walaupun sudah di heading sebelumnya, mau diubah lagi juga tetap bisa. Langkah selanjutnya adalah membuat daftar isi otomatis di halaman daftar isi. Sebelum kembali ke halaman daftar isi, untuk membuat daftar isi secara otomatis, pastikan terlebih dahulu semua judul sudah terheading. Kalau sudah terheading, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau ada yang tidak terheading, maka nanti tidak akan muncul secara otomatis di halaman daftar isi. Bisa juga dilihat dari di sebelah kiri ini, navigation pane-nya. Nah, di sini sudah terlihat judul-judulnya di daftar isinya. Nah, ini bab 1 dan kata bab 1 dan pendahuluan ini terpisah. Apa yang salah? Nah, ini juga harus diperhatikan. Untuk judul bab, apabila ingin di-enter atau dipisah barisnya, awalnya tadi seperti ini. Nah, kalau digabungkan dia akan menyatu seperti ini. Kemudian tadi di-enter dia akan seperti ini. Nah, supaya dia tidak terpisah seperti ini, maka tidak di-enter.
tetapi tekan Shift plus Enter. Nah, maka dia akan menyatu seperti ini. Nah, apabila ketika sudah seperti ini tetapi dia tidak sejajar seperti ini, maka klik lagi Modify, Home, Modify, judulnya, klik Modify. Nah, silakan klik Format, Paragraf. Nah, di sini di first line baris pertamanya dia menjorok 1,2 cm. Maka di sini diubah menjadi 0. Oke. Nah, dia akan rata seperti ini. Klik OK. Nah, maka akan seperti ini. Dan di halaman daftar isinya dia akan menyatu seperti ini, tidak terpisah. Lakukan hal yang sama, bisa ini ya, bisa klik di sebelah sini juga supaya cepat. Bab selanjutnya, maka ini diubah, kembalikan, Shift Enter. Nah, untuk bab 3 penutup tidak perlu ya, ini dia masuk ke Shift plus Enter. Nah, selanjutnya pilih penomoran halaman terlebih dahulu, klik Insert, kemudian Page Number. Sebagai contoh, disamakan saja dulu, letaknya di bawah tengah semua. Klik. Nah, sini yang pertama ini klik Insert kembali, Page Number, button page. Ini akan muncul nomoran dengan ini, kemudian ini 1, 2, 3. Nah, kalau sudah diberikan penomoran seperti ini, selanjutnya kembali ke halaman daftar isi. Nah, untuk kata pengantar ini isinya kita saja samakan, gunakan teks, ini teks. Selanjutnya ke halaman daftar isi dan klik menu references, kemudian table of content, pilih style daftar isi yang ingin digunakan. Contoh ini, maka akan muncul seperti ini secara otomatis. Nah, untuk kontennya ini bisa dihapus, jadi akan seperti ini, dan dia akan lebih rapi dibanding dengan membuat secara manual. Nah, apabila ingin menambah lagi isi dari dokumen ini, misalnya contohnya pembahasannya ingin ditambah menjadi 4. C ini adalah C, misalnya gaya pemerintah. Nah, blog, kemudian cari stylenya tadi judul, maka dia akan bertambah di sini secara otomatis di daftar isinya. Di sini D-nya belum muncul. Untuk memunculkannya, maka perlu update
table. Jadi ini update table, update page number only. Ini kalau hanya ingin mengubah nomor halamannya saja. Misalnya yang ditambah adalah isinya saja, sehingga nomor halamannya berubah. Nah, kalau contoh yang barusan, yang diubah bukan hanya isi tetapi juga judulnya. Maka yang dipilih adalah update invalid table, mengupdate seluruh isi tabel. Maka akan secara otomatis berubah. Begitu juga penomoran halamannya. Kalau nanti ketika menyusun dokumennya, menambahkan isinya, paragraf-paragraf yang lebih banyak, maka nanti di sini otomatis jumlah paragrafnya bertambah dan akan berubah. Nah, ketika diupdate, dia akan berubah secara otomatis. Jadi demikian cara untuk membuat daftar isi secara otomatis menggunakan Microsoft Word. Selanjutnya tinggal simpan. Kalau dirasa sudah selesai pekerjaannya, boleh disimpan. Nah, ini tinggal ditambah saja lagi. Demikian video tutorial saya kali ini mengenai bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis menggunakan Microsoft Word. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga video ini memberikan banyak manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih.